Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu tentang distribusi atau sebaran normal Z. Distribusi normal ini adalah distribusi probabilitas kontinu yang paling sering digunakan dalam bidang statistika. Grafiknya itu disebut sebagai kurva normal, ya. Kemudian banyak digunakan dalam gugusan data yang terjadi di alam dan penelitian. Pada tahun 1733, seorang ilmuwan ahli statistik namanya De Moivre berhasil menurunkan persamaan matematisnya dari kurva normal. Kemudian diperbarui oleh Gauss yang berhasil menemukan persamaannya di dalam mempelajari tentang standar deviasi atau simpangan baku. Sifat dari grafik distribusi normal ini sebelumnya sudah sering saya singgung. Grafik ini di atas suhu mendatar, di atas sumbu X, bentuknya simetris terhadap sumbu X sama dengan rata-rata dari populasi. Satu modus atau unimodus yang dicapai pada nilai X sama dengan rata-rata, yaitu nilainya sebesar 0,3989 per to. To ini simpangan baku atau standar deviasi dari suatu populasi. Luas daerah di bawah kurva normal itu sama dengan 1 unit persegi. Ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan 1 unit persegi. Kemudian sifatnya mendekati sumbu X yang dimulai dari X plus minus 3 kali to atau 3 kali simpangan baku. Nah, ini bentuk distribusi atau grafik atau kurva distribusi normal dinamakan bell shape, ya, setangkup ya. Kemudian di tengah-tengahnya di sini nilai tengah ini adalah nilai X sama dengan rata-rata. Di mana di sini sama dengan min atau MD atau median, ini sama dengan MO, sama dengan modusnya. Kemudian di sini adalah negatif, rata-rata min 3 dari tonnya. Kemudian di sini adalah positifnya, daerah positifnya. Sebelah kiri daerah negatif, besarnya mu min 3 to, yang sebelah kanan mu plus 3 to. Nah, ini yang dimaksud dengan 1 unit persegi. Nah, nilai kurva ini sama saja dengan ini. Ini disebut 1 unit persegi. Jadi kalau setengahnya ini disebut 0,5, ini disebut peluangnya 0,5. Semua ini disebut 1 unit persegi. Nah, petunjuk luas daerah di bawah kurva normal kita lihat di sini ya. Nah, kalau antara di sini ini disebut 1 SD, 1 standar deviasi, 1 SD. Ini 1 SD. Nah, nilainya adalah peluangnya adalah besarnya 68,27%. Kemudian lebih lebar lagi, ini berarti 2 SD, kurang lebih 2 SD, 2 standar deviasi. Kemudian sampai kurva ini hampir full atau hampir penuh, maka nilainya adalah 3 SD. Nilainya 3 SD. Besar peluangnya adalah 99,73%. Nah, selisihnya ini ada yang kosong, ada yang kosong. Selisihnya adalah 0,27% dibagi 2 plus daerah sini yang sebelah kiri daerah minusnya. Distribusi normal ini setiap variabel normalnya memiliki distribusi berbentuk bell shape yang disebut variabel normal atau variabel random normal
persamaannya disebut distribusi peluang atau probability, di mana keduanya atau probabilities itu tergantung pada nilai mu dan nilai tau-nya. Kemudian nilai-nilai fungsi kepadatan bagi variabel random dilambangkan dengan n, x, mu, normal, tau. Nah, ini bila x adalah suatu variabel random normal dengan nilai mu dan varian tau kuadrat, maka persamaan kurva normalnya sebagai berikut. 1 per akar 2 kali pi tau kali eksponensial pangkat setengah. Nah, ini nilainya negatif sampai tak terhingga, kurang dari x sampai positif tidak terhingga. Sedangkan nilai pi biasa 3,141 dan nilai eksponennya adalah 2,71828. Ini adalah angka eksponennya. Nah, coba kita lihat bagaimana pengaruh nilai standar deviasi dan persamaan. Nilai standar deviasi ini adalah nilai standar deviasi untuk suatu populasi. Ini ada kurva 1 di mana nilai standar deviasinya 5, yang satunya adalah nilai standar deviasinya juga 5. Sama-sama 5. Jadi taunya sama, alfa tau 1 sama dengan tau 2 sama. Tetapi rata-ratanya beda. Yang satu rata-ratanya 10, yang kedua rata-ratanya 20. Nilainya atau bentuk grafiknya sama, kurva normalnya sama. Nah, jadi standar deviasi ini hampir sama-sama 5, tapi rata-ratanya beda, 10 dan 20. Ini bentuk dari kurva normalnya. Kemudian bagaimana kalau standar deviasinya beda tapi rata-ratanya sama, kebalikan dari yang sebelumnya. Ini rata-ratanya sama, yaitu nggak tahu berapa, 10 juga bisa, 20 juga bisa, tetapi standar deviasinya berbeda, bentuk kurva normalnya berbeda. Jadi yang paling mempengaruhi dari dua gambar di atas ini berarti standar deviasinya. Standar deviasi yang kecil ini berarti keragaman datanya kecil, maka datanya terdistribusi normal. Kurvanya bagus. Sedangkan standar deviasi yang tinggi, ya, ini lebih besar, maka kurvanya agak tidak normal. Puncaknya melebar. Ini menunjukkan bahwa jika sekumpulan data standar deviasinya tinggi, maka data lebih menjauh dari data normal, tidak mendekati data normal. Rata-rata ternyata tidak mempengaruhi kenormalan suatu data. Yang lebih mempengaruhi adalah nilai standar deviasi. Nah, ini kurva normal beda, kurva normal dengan standar deviasi dan dengan rata-ratanya beda sama sekali. Maka akan didapat yang seperti ini. Baik taunya beda, rata-ratanya juga beda. Standar deviasi beda, rata-rata beda. Ini sama-sama beda keduanya. Nah, kurva A dan B keduanya normal, sama-sama normal. Kurva A rata-ratanya 10, kurva B rata-ratanya 20. Tetapi lihat, standar deviasi dari kurva A lebih kecil dari standar deviasi dari kurva B. Lebih bagus.
Ya kan? Kalau ini agak melebar seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, ini sama ya. Nah, coba dilihat luas daerah di bawah kurva normal. Sekarang kita bicara luas daerah di bawah kurva normal. Ini disebut luas daerah di bawah kurva normal. Ini bisa kita cari peluangnya di sini. Maka cara menulis matematisnya seperti ini. P X1 kurang dari X kurang dari X2. Ini daerah yang diarsir atau daerah gelapnya. Ini juga sama. Caranya seperti itu. Nah, luas daerah di bawah kurva normal itu mesti selalu mempunyai pasangan normal dan tau ada standar deviasi selalu mempunyai distribusi normal mengikuti daerah distribusi normal seperti yang sudah saya kemukakan di atas. Nah, jika standar deviasinya makin besar seperti yang saya jelaskan tadi, maka bentuk kurvanya semakin rendah. Maksudnya makin rendah ini berarti ketinggiannya makin rendah, puncaknya makin rendah. Disebut platikurtik. Tetapi jika standar deviasinya makin kecil, maka bentuk kurvanya semakin tinggi, puncaknya makin tinggi. Maka disebut leptokurtik. Nah, berapa besar nilai daerah di bawah kurva normal? Maka di sini ada rumusnya. Nilai X nanti dirubah menjadi variabel random normal Z. Nah, ini ada rumus untuk transformasi ke nilai Z-nya. Ini karena tadi kita bicara distribusi normal Z, maka ini rumus untuk mencari nilai Z. Z di sini adalah X min rata-rata. Data min rata-ratanya per standar deviasinya. Nah, ini besarnya nilai tengahnya dibuktikan. Ini persamaannya kalian lihat di sendiri nanti ya. Ini hanya persamaan matematisnya saja. Nah, kalau daerahnya 2 dibatasi oleh 2, ya dua-duanya kita transformasi ke nilai Z. Ada X1 dan X2, dua-duanya berarti ada Z1 dan ada Z2. Apabila nilai X berada di antara X1 dan X2, maka dua-duanya kita transformasi ke nilai Z sama. Nah, bagaimana dalam bentuk peluangnya? Sama. Ini tadi dalam bentuk X, maka kalau sudah ditransformasi dalam bentuk Z, ya ini berubah menjadi P buka kurung Z1 kurang dari Z, Z kurang dari Z2. Ini dalam bentuk matematis sudah dalam bentuk transformasi peluang Z, distribusi atau sebaran normal Z. Nah, ini contoh gambarannya yang lebih mudah. Ada nilai X1 di sini. Maka kalau sudah ditransformasi, dia juga tetap di sini Z1. X2, maka dia juga nanti Z2. Maaf ya, ini Z2 ini. Ini seharusnya Z2. Ya, seharusnya Z2. Ini dalam bentuk sebaran transformasi Z. Ini sebaran asalnya. Sama, ini juga seperti itu. Ya. Kalau sudah ditransformasi dari X1 ke Z1, X2 ke Z2. Ini sudah dalam bentuk rumus transformasi Z. Nah, tabel Z, nanti kita ketemu tabel Z. Tabel Z itu menyantumkan luas daerah di bawah kurva normal yang merupakan nilai peluangnya. Nilai dari tabel Z itu dimulai dari min 3,49 sampai plus 3,49.
Nah, kita buka tabel Z-nya ya. Ini contohnya. Nah, ini nilai tabel Z-nya. Ini mulai 0, plus, ada yang negatif, ada yang plus. Nih. Ada juga tabel Z yang menunjukkan tentang min 3. Nah ini, kalau semuanya lengkap, ini tabel Z-nya min 3,49 ini sebetulnya sampai plus 3,49 ini ya. Ini disebut tabel Z atau disebut standar normal probabilitas, kurva peluang distribusi sebaran normal. Saya kembali